Halo guys, jumpa lagi dengan saya Gunawan WST. Kali ini kita akan membahas tentang saham WMUU. Ini sesuai dengan permintaan di komentar ya. Jadi kalau Anda ingin saya membahas atau mengulik-ngulik tentang saham yang dimana Anda ingin membeli atau Anda sedang kecantol, silahkan tulis di komen. Kalau saya sempat, pastinya saya akan bikin ulasannya gitu. Kali ini kita akan bahas mengenai Widodo Makmur Unggas, kodenya WMUU. Perusahaan ini memang sebenarnya baru ya, baru aja IPO. Jadi otomatis sahamnya biasanya menanjak. Tapi kali ini yang kita lihat di WMUU terjadi sebaliknya. Apa sebenarnya yang terjadi dengan WMUU? Kalau kita lihat di klasemen ya, di sektor consumer non-cycle selama 1 bulan terakhir gitu ya, per hari ini tanggal 1 Juni 2021 hari Senin ya, hari Senin pagi-pagi. Saya selalu bikin videonya itu pagi-pagi, jadi masih fresh, ngantuk-ngantuk dikit bikin video, jadi supaya lebih enak aja. Oke, kita lihat di sini WMUU ada di urutan 16 saham yang terburuk di sektor non-cycle dengan penurunan selama 30 hari ke belakang itu minus 4,37%. Memang bukannya terburuk, di atasnya ada di SNG 15%, Aisyah 15%, WIM 15%, Hoki dan sebagainya, dan seterusnya. Akhirnya WMUU ini dia ada di papan utama. Ini saya memang urutkan di papan utama ya, karena kalau dicampur papan utama depan pengembangan nanti WMUU nya hilang dari tabel ini. Oke, kita lihat fundamentalnya. Kita lihat sahamnya dulu aja deh, pergerakannya sahamnya. Apa yang terjadi dengan WMUU? Ini adalah saat pertama kali melakukan IPO. Dia mengeluarkan IPO sebanyak 1,9 miliar. Ini lebih rendah daripada rencana semula. Seperti sekitar rencana semulanya dia 5,9, ternyata realisasinya 1,9. Jadi itu mencakup 15% dari modal di store. Cukup kecil dari rencana sebenarnya 35%. Nah, akibatnya apa? Akibatnya bisa kita lihat di sini bahwa prospek dampak dari IPO yang direncanakan tuh lebih kecil daripada yang lebih kecil dalam realisasinya gitu. Sekitar seperempatnya atau sepertiganya ya. Jadi otomatis corporate action yang dilakukannya pun akan mengalami banyak kendala gitu, karena dia menganggarkan 1,85 untuk capek dari hasil IPO, ternyata hasilnya jauh di bawah itu gitu. Otomatis dia akan harus mengkalkulasi ulang, dan itu bukan yang mudah karena uangnya bukan uang kecil juga gitu. Oke, kita lihat di sini akhirnya dia turun. Dia IPO di angka 185 ya. Sekarang ini di angka ini 200 ya. Akhirnya dia turun. Kemudian menjelang April tanggal 16 dia mengumumkan penjualan 2020 naik 104%. Ini bisa dilihat di sini ya, nanti di fundamental. Saya cerita chartnya dulu. Kemudian ini dianggap tidak memuaskan informasi dari Unggas ini. Yang diekspektasi publik atau investor ini sebenarnya uang IPO-nya itu mau diapain tuh, karena kurang tuh loh jumlahnya. Nah, ternyata dia cuma ngomong naik secara tahunan, dan itu sebenarnya nggak berdampak gitu. Itu sebelum dia IPO dia itu di bulan Februari. Yang diceritakan itu dia 1 tahun periode sebelum IPO di 2020 yang naik 104%. Jadi nggak berdampak apa, akhirnya turun.
Sebenarnya apa yang terjadi dengan fundamentalnya? Mari kita lihat fundamentalnya. Kalau kita lihat di sini ya fundamentalnya, harga sahamnya sebenarnya enggak, sekarang ini ada di 197 harga sahamnya. Kemarin itu naik 7 hari terakhir naik 1,03%, kecil sekali, dan dia cenderung sudah masukin fase slope tipis gitu ya. Jadi kalau tidak ada corporate action, ya dia naik secara natural aja. Naik secara natural tuh artinya ya nggak jauh-jauh, setahun itu paling kalau dia bagus ya 2 kalinya inflasi ya 7% gitu. Jadi bukan saham yang wow gitu untuk di koleksi. Dan kita lihat price book value-nya 2,42. Jadi di harga yang rendah pun sebetulnya price book value-nya itu bukan saham yang murah gitu loh, sudah 2,4, dan asset turnover-nya yang dia bilang di media katanya bagus, ternyata enggak bagus-bagus sama, 0,3 gitu ya. Terus kita lihat di sini sahamnya tidak aktif-aktif di perdagangan, hanya 0,1, termasuk sedikit aktif ya, menengah ini, tapi nggak terlalu aktif juga, 0,1% yang di perdagangan secara average-nya. Dan perdagangan kemarin itu hanya 25% dari average-nya. Kalau kita lihat perdagangan Jumat kemarin itu hanya 3 miliar gitu ya. Nah, jadi ini saya sekali lagi mengkritik youtuber yang ngabur itu ya. Dia bilang sehari puluhan miliar gitu. Ini saja 3 miliar ini secara keseluruhan totalnya. Dia nggak ngerti angka-angka kayak gini dan nggak punya datanya. Jadi asal jeplak, biarin aja. Dan dia cari follower dari berbohong gitu ya, kayak gitu-gitulah. Kalau kita lihat ya sekarang kinerja finansialnya, memang dia selalu profit gitu ya, tapi revenue-nya ini fluktuatif gini. Jadi grafiknya seperti ini menunjukkan bahwa pertumbuhannya belum sustainable gitu. Memang dilihat dari ekuitasnya dia naik tinggi, ini wajar sekali karena dia menjelang IPO gitu ya, dan ini hasil IPO-nya naik gitu. Ekuitasnya naik gitu. Dan liabilitasnya kalau kita lihat ya, dia di angka, kita cek dulu liabilitasnya, turun malah 7,4 jadi 7. Jadi liabilitasnya turun. Perusahaan yang liabilitasnya turun tuh belum tentu bagus ya, walaupun kewajibannya turun, itu artinya ada apa-apa dengan omsetnya, karena liabilitas perusahaan yang sedang berbisnis itu terkait dengan piutang atau hutang dagang gitu. Jadi kalau turun berarti mengindikasikan sebenarnya bahwa aktivitas bisnisnya juga turun gitu. Oke, langsung kita ke lihat ini yang saya bilang tadi ya, catatan saya bahwa dia IPO hanya 1,9 miliar, hanya senilai 15 miliar dari dana yang ditempatkan. Ini turun dari rencana IPO sebelumnya 5,9 miliar atau 35. Jadi kalau menurut saya, rekomendasi saya ya, saham ini memang sudah mendekati harga IPO-nya. Jadi boleh dibilang murah, tapi di sisi lain kalau dilihat dari PBV-nya sudah nggak murah-murah amat gitu lah. Sudah cukup mahal, 2,42. Saham-saham bank itu banyak yang 2,42 PBV-nya. Bank biasa-biasa itu loh ya. Jadi dia akan bertumbuh secara natural, dan karena hasil IPO-nya kecil, dia melakukan capital expenditure pun juga akan mengalami kesulitan ya. Jadi
mana yang akan dikembangkan dulu karena modalnya sedikit dan tidak ada tanda-tanda rencana dia melakukan penambahan modal atau rekisu dari pemegang saham existingnya. Jadi saya pikir rekomendasi saya ya dilepas saja. Kenapa ya? Saya kok gampang sekali ngomong dilepas gini. Saham itu Anda tidak perlu setia gitu. Beda dengan pacar atau istri Anda. Jadi kalau dia tidak memiliki kinerja yang bagus, ya dilepas saja gitu. Kenapa? Supaya Anda memiliki engagement dengan baik di pasar. Itu sebabnya kalian mesti ikuti YouTube saya dan lihat website saya atau blog saya. Kalian harus selalu gini, jangan di blog saya ini ada saham-saham dengan kenaikan tertinggi harian setiap hari per sektor. Lebih baik Anda ikut pesta di sini daripada Anda setia dengan saham yang tidak jelas prospeknya, yang tidak jelas denyutnya. Kenapa Anda tidak memilih salah satu yang di sini? Memang tidak, yang hijau tidak selalu bagus karena mungkin sedang dalam puncaknya dan menuju down gitu. Tapi setidaknya Anda bisa memilih yang terbaik di antara yang baik gitu. Jadi di sini ini ada sektor teknologi, transportasi, industri, dan semuanya ini datanya aktual. Jadi itulah gunanya saya share ini, bukan untuk kepentingan saya, tapi untuk share kebaikan. Jadi kalian bisa lihat di sini. Ini ada seharian 35%. Kenapa Anda nggak ngulikin di sini? Nggak nanya di sini? Kalau Anda nanya ya saya jawab. Kalau Anda nggak nanya ya nggak saya jawab gitu loh. Oke. Jadi intinya itu lepaskan saham yang memang tidak menunjukkan tanda-tanda kebaikan gitu. Jadi buat apa kita nungguin saham yang lagi tidur atau saham yang lagi tidak mendapatkan sentimen positif gitu. Jadi seperti itu, silahkan terus pantau YouTube saya, kunjungi blog saya, gratis semuanya. Oke, dan jangan lupa share ke teman-teman. Kalau Anda mendapatkan hal yang baik ini, ya timbal baliknya di share lah. Masa biar nggak cuma lihat YouTube-nya itu apa, pengemis jadi-jadian, siapa itu, Atta Halilintar. Oke, dan kawan-kawan, Pak Imbuong, Maya Isanti gitu. Jadi kalau ada website yang YouTube yang bagus, ya di share itu supaya Anda juga mendapatkan. Oke, thank you, segitu saja ulasan dari saya. Terima kasih.